Tarifnya beragam, mulai dari 300.000 sampai 5 juta, itu kan tergantung. 300 sampai 5 juta? Ya. Kalau ada yang mau dagang, ada yang ngurusin situ, ntar dia yang ngurusin, ngasih duit. Nah, anak lapangan yang ngatur kan, ngasih lapak buat di sini, buat jualannya. Jadi kalau orang ribut tentang Tanah Abang itu bercerita tentang komodifikasi ruang. Jadi bukan hanya sekedar kemacetan. Bukan, jadi Komodifikasi ruang, ruang, istilahnya. ada ruang yang ditransaksikan. Belum lama ditertibkan kawasan perdagangan tekstil Tanah Abang kini kembali semeraut. Pedagang kembali tumpah ruah memenuhi trotoar bahkan mengisi separuh jalan. Tak ada lagi kenyamanan bagi warga yang melintas di kawasan itu. Bahkan pejalan kaki pun nyaris tidak diberikan ruang untuk berjalan. Apa yang membuat kawasan itu kembali semeraut? Benarkah premanisme kembali hadir? Inilah News Story Inside. Kawasan Pasar Tanah Abang kembali diperbincangkan publik sejak pergantian kepemimpinan Provinsi DKI Jakarta. Wajah pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara itu kembali semrawut. Kemacetan panjang, parkir kendaraan-kendaraan khususnya angkutan umum yang tidak pada tempatnya, padatnya warga yang melintasi trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima adalah wajah Tanah Abang saat ini. Sebagai pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara, Tanah Abang memang menjadi magnet ekonomi bagi warga Jakarta. Sebab perputaran uang di Tanah Abang diperkirakan lebih dari 200 miliar rupiah per hari. Ini yang membuat siapapun tergiur mencari untung di kawasan pasar Tanah Abang. Di sejumlah titik, kawasan perdagangan Tanah Abang padat dipenuhi pedagang. Namun titik yang paling padat adalah kawasan di sekitar stasiun Tanah Abang. Para pedagang tidak hanya menggelar dagangan di tempat yang telah ditentukan. Trotoar yang sejatinya untuk para pejalan kaki juga diokupasi para pedagang jadi tempat jualan. Lembaga Ombudsman merilis sebuah temuan yang sangat mengejutkan tentang sebab karut-marutnya penataan kawasan Tanah Abang. Dalam hasil investigasinya, Ombudsman menemukan adanya persengkongkolan antara pedagang kaki lima, preman, dan oknum Satpol PP. Para pihak bersepakat para pedagang kaki lima tetap berdagang tanpa dirazia Satpol PP dengan jaminan membayar sejumlah uang kepada para preman. Pak Alamsyah, jadi betul tidak Pak PKL di Tanah Abang itu dibackingi oleh preman dan juga Satpol PP? Ya, kalau dari hasil investigasi kita itu memang ada oknum tertentu ya. Kami nggak menyebutnya preman, sebetulnya adalah oknum yang tidak sesuai dengan dasar hukum gitu, atau dia bukan yang ditugasi, bukan pihak yang berwenang untuk melakukan proses-proses koordinasi istilah mereka. Makanya mereka sering disebut dengan koordinator. Tugas mereka ya mengamankan, termasuk menyuplai informasi, misalnya mau ada razia dan lain sebagainya. Oh, mereka sudah tahu duluan? Ya, mereka dapat informasi itu. Dapat informasinya dari Kalau Satpol PP? dari investigasi yang kita lakukan ada komunikasi dengan Satpol PP. Jadi mereka, koordinator di Tanah Abang ini mereka dapat informasi dari Satpol PP? Berdasarkan pengakuan mereka. Okay. Tapi tentunya kan kita belum pernah melihat secara langsung gitu ya. Kalau kita mau sampai investigasi ke situ kan itu proses pemeriksaan. Sementara kita cuma mau melihat fenomena dulu. Nah, itu mereka mendapatkan informasi, mereka menyebarkannya ke para pedagang yang mereka membayar jasa terhadap mereka ini. Jasa apa sih Pak? Ya mulai dari untuk informasi, keamanan dari para koordinator ini, itu yang kemudian apabila ada razia misalnya mereka bisa kasih tahu supaya mereka lebih dulu menertibkan. Dan tarifnya beragam. Mulai dari 300.000 sampai 5 juta, itu kan tergantung lokasi. 300 sampai 5 juta? Ya, bisa sampai begitu. Sangat tergantung pada lokasinya, jenis komoditi yang diperdagangkan atau produk, itu kan menentukan berapa laku dan berapa besar pemasukan, dan untuk setoran awal bisa sampai 5 juta. Di beberapa Contoh tempat. yang 5 juta itu apa Pak dagangannya? Untuk apa? baju,
kemudian beberapa peralatan-peralatan yang cukup tinggi nilai jualnya itu bisa sampai 5 juta. Dan kedua tergantung juga lokasinya. Lokasi yang relatif lebih laku dan luasan dari lapak-lapak informal ini, itu yang kemudian akan menentukan besaran itu. Jadi koordinator ini sejak awal dia sudah memetakan ini lokasi mana yang mahal, harganya sekian-sekian, kemudian mereka menawarkan kepada para pedagang, termasuk jasa untuk mengamankan selama mereka berjualan di situ. Iya, itu yang mereka kuasai ya informasinya, sehingga kalau orang datang, tim kami datang ke sana, tentunya kami punya cara sendiri ya untuk itu menanyakan, dan kemudian testimoni-testimoni itu keluar dari para pedagang maupun dari para koordinator ini, termasuk Satpol PP-nya sendiri. Ya. Itu semua ada bagian masing-masing, Pak? Ada koordinatornya? Ada. Ada berapa koordinator di situ, Pak? Kami belum mengidentifikasi sampai berapa jumlahnya. Namun demikian kalau dari sebaran kan tentunya di tiap tempat ada ya. Dan mereka punya wilayah masing-masing, Pak? Ya, ada tempat-tempatnya begitu, dan diantara mereka ya cukup organize. Kami melihat ini sebagai sebuah mata rantai ekonomi yang kemudian memungkinkan ada satu jasa tertentu ya, itu yang kemudian mungkin harus perlu didalami oleh pemerintah. Karena kadang-kadang orang menyebutnya preman dan lain sebagainya. Saya sih nggak ingin terjebak dengan diksi itu ya. Kadang-kadang satu diksi itu jadi sesuatu yang negatif. Tapi yang jelas ada pungutan liar di situ. Ada pungutan di luar ketentuan, dan kemudian penempatan itu ada istilahnya lokasi binaan, lokasi sementara, itu juga aturannya masih abu-abu sehingga kemudian itu bisa dimanfaatkan. Tapi Pak, perputaran uang di sana itu memang besar ya Pak ya, sehingga ada saja memang orang-orang yang berusaha mencari keuntungan dari situ. Kalau orang mencari keuntungan wajar, tapi juga saya bisa prediksi besar. Karena apa? Karena orang tidak akan mau bayar kalau dia tidak ada keuntungan sisa. Kira-kira begitu kan. Dan ini kan mekanisme pasar juga. Jadi sepanjang supply and demand. Jadi sepanjang cost itu, biaya pengamanan untuk informasi segala macam yang kita bilang ilegal tadi itu berjalan, dan bagi pedagang masih menguntungkan, ya mereka akan mengambil tempat itu. Apa? Kalau disebut hasil investigasinya mengatakan bahwa ada kerjasama dengan antara koordinator ini dengan Satpol PP, dibackingi Satpol PP, Pak. Apakah dari Ombudsman sudah meminta klarifikasi dari Satpol PP-nya, dari Kepala Satpol PP, Pak? Kita sudah, justru dugaan ada pembackingan ini kan kita harus sampaikan, supaya mereka bisa juga mengklirkan apakah memang ada oknumnya yang bermain, apakah memang ini berlaku masif gitu ya. Karena kan yang kita investigasi bukan cuma di Tanah Abang loh, ada di Manggarai, ada di daerah Setiabudi gitu ya, dan kemudian juga di stasiun Tebet, itu yang nilainya sampai 300-an, 1 juta begitu. Polanya sama Pak, selalu ada backingan dari aparat? Mirip, jadi mereka harus punya orang yang punya akses selalu gitu ya untuk dapatkan, terutama informasi untuk penertiban, karena di situ kan tempat yang akan merugikan bagi pedagang. Ya, catatan kami yang kami sampaikan ya, silahkan lakukan penertiban tentang penempatan, itu mutlak harus dilakukan, dan kemudian kalau ada ide untuk mengutilisasi mereka dan lain sebagainya, silakan bikin dasar hukumnya, dan kemudian ya lakukan transformasi. Kalau orang mengeluarkan jasa tertentu harus profesional. Ya. Bagi Ombudsman sih sebetulnya kami coba mengungkap ini supaya pimpinan yang baru di DKI kemudian bisa berbicara bersama DPRD, bersama masyarakat pedagang ini, dan kemudian bagaimana mencari jalan keluar yang tidak mengganggu ketertiban, kira-kira itu. Sejumlah titik di ibu kota kini mulai diokupasi pedagang kaki lima, tak terkecuali Pasar Tanah Abang. Benarkah kesemrautan ini disebabkan para penguasa lahan yang kembali merajai? NSA akan segera kembali.